Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami siap untuk Recording in mengerti progress. hikmat-Mu. Setiap mimpi-Mu yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami, ajari kami untuk meresponi Tuhan, apa yang menjadi mimpi-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mencintai kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang sudah menjadi isi hati-Mu atas kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menyatu dengan agendamu, menyatu dengan mimpimu, supaya kehidupan kami benar-benar menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya. Eh, Hari ini kita mau belajar tentang mimpi Tuhan atas hidup saya dan hidup Bapak Ibu semuanya ya. Oke ya, ini pelajaran yang menarik tetapi banyak orang tidak paham sehingga sampai pada masa dia harus meninggalkan dunia ini, sampai pada masa dia harus dikubur, dia tidak mengerjakan mimpi Tuhan. Ada begitu banyak orang mengalami seperti itu. Ya, karena apa? Karena dia tidak memahami firman Tuhan. Saya begitu begitu apa ya? Berduka, begitu sedih melihat orang-orang yang tidak paham apa yang sudah menjadi agenda Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena mereka tidak baca Alkitab, oleh karena mereka tidak pernah mempelajari firman Tuhan, ataupun kalaupun mereka pengen belajar, tapi eh, nggak ketemu dengan sumber yang tepat, gitu ya. Sehingga ada begitu banyak hari-hari dan tahun demi tahun yang dia habiskan tanpa dia mengerjakan mimpi Tuhan. Nah ini kasihan. Kasihannya kenapa? Karena nanti begitu dia sampai ke Firdaus gitu ya, dan saat nanti Yesus memerintah sebagai raja gitu ya, kita sebagai anak-anak raja nggak ikut memerintah gitu, oleh karena ketidakmengertian. Ya, yuk mari kita belajar hari ini sebuah pelajaran yang keren menurut saya ya. Nah, apabila Bapak Ibu bisa mengerjakannya, itu merupakan bagian keenam dari 9 yang kita pelajari. Bagian keberapa? 6. Ya. Mari kita belajar. Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Semuanya Alkitabnya diambil, tandai ayat-ayatnya. Saya harap Bapak Ibu tetap memakai Alkitab yang buku ya, karena Alkitab yang eh, lain-lainnya itu sudah mulai dirubah dan mulai digeser artinya ya. Saya harap Bapak Ibu tetap memakai yang buku. Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini akunya besar ya, jadi ini Tuhan yang berkata, sebelum aku membentuk engkau, Yeremia, ataupun siapapun kita, Ana, Liping, Mingming, Ibu Rina, ini, Novi, siapapun itu, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini mimpi Tuhan atas kehidupan setiap kita. Yang hari ini mengikuti Zoom, yang hari ini membaca firman ini. Masukkan dulu di dalam rohmu. Ya, Tuhan punya mimpi atas kehidupan kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mimpi Tuhan atas kehidupan kita. Kita semua ini jadi nabinya. Katakan amin. Jangan tidak percaya diri. Ah, masa sih
itu kan hanya untuk Yeremia gitu. Kalau kita sudah mulai berkata seperti itu, yang kau nggak akan dapatkan benih ilahi itu. Sekali lagi, setiap firman yang kita baca itu adalah benih ilahi. Engkau harus menerimanya di dalam pikiranmu, di dalam rahimmu. Rahimmu itu adalah pikiranmu, ya. Dan itu benih ilahi, benih ilahi. Firman itu adalah Yesus sendiri. Perhatikan, kalau kita menangkap firman ya, itu seperti Maria yang menangkap, yang menerima benih ilahi dari ruang tata, dari Bapa. Sehingga Maria itu melahirkan Yesus. Kok bisa? Ya, ya memang itu kehendaknya Bapa. Nah, sekarang saya mau mengajak engkau berpikir yang lebih besar. Katakanlah aku adalah seperti Maria-Maria yang menangkap benih ilahi dan aku merenungkannya dan aku tinggal menunggu waktu dan sampai firman itu digenapi, maka aku akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Itu membuat engkau meledak nggak di roh? Saya sih meledak. Kalau saya sih, gitu, keren banget gitu ya. Ya, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini loh, seringkali yang menjadi penghalang mimpi Tuhan atas kehidupan setiap orang adalah kita membatasi diri kita sendiri dengan berkata, aku tidak cakap bicara Tuhan. Aku ini gagap Tuhan. Aku ini masih muda. Aku belum dapat pengalaman apa-apa. Aku nggak pinter ngomong. Ah, yang lainnya saja. Itu yang menghalangi mimpi Tuhan atas kehidupan setiap anak-anaknya. Oke? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ya, sekali lagi. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi Yeremia, tetapi berlaku bagi kita semuanya. Sejak Kejadian 1 ayat 26 dan 28. 26 sampai 28. Sejak dari kitab Kejadian, Tuhan sudah punya mimpi yang ajaib dan dahsyat atas kehidupan kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukankah itu mimpi Tuhan atas kehidupan kita? Bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah mimpi Tuhan atas seluruh umat manusia yang kalau mimpi Tuhan itu kan harusnya terjadi dan memang sudah terjadi ya. Ada begitu banyak orang yang sudah mengerjakan mimpi Tuhan ini dan di generasi kita yang hari ini lagi lihat lagi ikut Zoom hari ini, firman ini berlaku buat kita seberapapun usia Bapak Ibu semuanya. Aku sudah terlanjur tua, enggak apa-apa. Hari ini kau dengar firman ini dan saya mau ngajak kita mengerjakan mimpi Tuhan ya. Coba dicek ya di dalam uh, seluruh Alkitab, seluruh tokoh-tokoh di Alkitab.
Bagaimana Tuhan punya mimpi atas Nuh, ya. Bagaimana Tuhan punya mimpi atas Nuh. Nuh yang seorang diri 120 tahun dia eh, menginjili, menceritakan keselamatan, ya, untuk keselamatan banyak orang di sekelilingnya. Dan pada akhirnya hanya 8 orang yang selamat. Bagaimana Tuhan eh, punya mimpi bahwa seluruh umat itu kalau mereka mau bertobat, mereka akan selamat. Tapi akhirnya cuma 8 yang selamat. Bagaimana Tuhan punya mimpi atas eh apa ya, Yusuf, ya, Yusuf, ya kan? Kenapa Yusuf mesti dibuang oleh saudara-saudaranya? Itu kan mimpi Tuhan. Dan Yusuf pun diberi mimpi juga bahwa suatu hari eh, aku melihat, aku mimpi kalian itu nyembah aku gitu. Maksudnya nyembah itu eh, tunduk gitu kan ya di dalam mimpi itu. Dan sebetulnya itu adalah mimpi Tuhan atas Yusuf, bahwa Yusuf dipersiapkan untuk menyelamatkan Israel yang adalah umat kesayangannya Tuhan, ya. Kemudian bagaimana seorang ibu yang namanya Yokebed, siapa tuh? Siapa Yokebed? Ibunya Musa. Kenapa dia bisa bikin bahtera gitu ya, istilahnya ya, untuk menyelamatkan si kecil Musa? Betul nggak? Kenapa? Kenapa mesti Yokebed membuat sebuah bahtera, sebuah keranjang untuk naruh si Musa kecil ini? Dan dan kenapa pula kok kok si putri Raja Firaun kok menyelamatkan? Dari mana? Itu adalah mimpi Tuhan. Tuhan punya 1001 rekayasa untuk supaya mimpinya Tuhan itu terjadi atas Musa. Musa dipersiapkan untuk menyelamatkan Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ini adalah tokoh-tokoh di dalam Alkitab di mana mereka semuanya melakukan atau mengerjakan mimpinya Tuhan. Saya akan ajak. Hari ini saya mau sebentar aja, tapi saya mau Bapak Ibu mengikutinya ya. Saya mau ajak apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Mimpi Tuhan atas kehidupan kita hari ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kisah-kisah yang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu sudah paham semuanya. Itu semuanya adalah mimpi Tuhan atas seluruh orang-orang yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh iman, kalau Bapak Ibu baca di Ibrani 11 nanti akan muncul juga yang terakhir adalah nama kita. Ya, ada tokoh-tokoh iman di Alkitab disebutkan macam-macam itu banyak sekali. Dan nanti salah satu nama kita tertulis dalam kitabnya Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi mimpi Tuhan. Kita buka yuk di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ada yang mau bacakan? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Satu Amin. ayat ini perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah mimpinya Tuhan atas hidup kita. Ini adalah mimpi Tuhan atas kehidupan kita. Perhatikan, kita berfungsi sebagai imam dalam peran kita sebagai pendoa. Ya, imam itu siapa sih imam? Orang yang berdiri di hadapan Allah dan bersyafaat bagi orang lain. Imam
itu adalah orang yang berdiri di hadapan Allah dan bersyafaat bagi orang lain. Sampai hari ini saya masih mengerjakan eh, panggilan itu. Dari mana saya tahu saya masih mengerjakan panggilan itu? Saya masih kejar orang-orang yang mau meninggal. Saya kejar itu supaya mereka mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Karena saya tahu, engkau, Bapak Ibu semua harus tahu, panggilanmu sebagai imamat yang rajani. Apa tuh? Orang yang berdiri di hadapan Allah bersyafaat bagi orang lain. Waktu engkau bertemu dengan orang yang sekarat, yang mau meninggal, atau orang yang mau bunuh diri, atau orang yang sedang mengalami banyak aniaya, atau orang yang sedang mengalami banyak keterpurukan, engkau berdiri mendoakan dia. Engkau berfungsi sebagai imam, ya. Dan sampai dengan hari ini saya masih terus kerjakan. Saya harap Bapak Ibu semua mengerjakannya. Karena itulah mimpi Tuhan atas hidupmu, atas hidup saya. Mungkin Bapak Ibu merasa gini, apa iya ya? Apa doa saya dijawab? Doanya dijawab ketika engkau berdoa mendoakan orang lain. Ketika engkau berdoa mendoakan keselamatan orang lain. Doamu dijawab. Dan Bapak ACC. Karena apa? Bapak tidak bisa mengingkari firman-Nya. Kalau ada satu di antara 1.000 yang menjadi penengah antara aku dengan orang berdosa, maka aku akan melepaskan dia dari lubang maut. Bagaimana saya tahu bahwa orang yang sekarat ini, dia sedang berjuang dengan kematiannya. Dan ketika saya berkata, aku rampas dia dari api neraka, masuk di dalam kerajaan surga. Saya sedang beradu dengan roh maut. Saya sedang bertarung dengan roh maut. Saya sedang rebutan dengan roh maut. Kunci maut dan kerajaan maut di tangan kita, betul? Ayo, ayo Wahyu 1 ayat 17-18. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan saya. Dan ketika saya melihat orang sekarat, udah sakaratul maut, sudah nafasnya satu-satu, aku rampas dia dari api neraka masuk di dalam kerajaan surga. Dan iblis berkata, tidak bisa, karena dia melakukan gini-gini nih. No, aku rampas. Sebab firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Sebab firman Tuhan berkata, Ayub 33 ayat 23, kalau ada satu di antara 1.000 yang menjadi penengah antara orang berdosa dengan Tuhan, maka Bapa di surga akan melepaskan dia dari maut. Saya bisa ngomong seperti itu, dan itu adalah pedang yang saya hunuskan kepada iblis yang mencengkeram jiwa orang yang sedang sekarat. Dalam waktu 2 hari, dalam waktu 2 hari, 2 jiwa, 1 hari 1 jiwa, 1 hari 1 jiwa. Setiap hari berapa jiwa? Saya kerjakan itu. Dan saya harap Bapak Ibu juga mengerjakan. Kalau ada orang yang sekarat, kalau ada orang yang sedang mengalami mau bunuh diri ataupun apapun, dan mereka sudah tanpa pengharapan, engkau harus ngerti bahwa mimpi Tuhan atas hidupmu adalah engkau seorang imam yang berdiri di hadapan Allah bersyafaat bagi orang lain. Ya, lalu seperti apa doa syafaat yang rajani itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa ayat dari tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imam tadi sudah saya jelaskan ya, orang yang berdiri di hadapan Allah bersyafaat bagi orang lain. Catat itu. Lalu seperti apa doa syafaat yang rajani? Mari kita lihat garis keturunan rajani ya. Buka di Mazmur 45. Mazmur 45. Dibantu baca ya. Mazmur 45, 14 sampai 17. Mazmur 45 ayat 14 17. Silakan.
Mazmur 45 ayat 17 sampai 18. Ya. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Hmm. Saya bacakan pakai terjemahan baru ya. Yang bacanya pakai terjemahan apa tadi? 45, 14 sampai 18. Saya bacakan terjemahan baru ya. 14. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakaiankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkannya untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Ini perhatikan ya, engkau itu berarti hari ini saya dan kita ya semua ya. Amin ya. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Nah, perhatikan. Generasi orang percaya yang sekarang ini akan menjadi raja-raja di atas seluruh bumi. Kok bisa? Tuhan Allahmu itu siapa? Raja di atas segala raja. Amin. Kita semuanya mempelainya betul. Betul kan? Mempelai perempuan ketemu dengan mempelai laki-laki. Raja ketemu permaisuri. Melahirkan apa? Anak-anak raja. Melahirkan anak-anak raja. Terus, sekali lagi, diulang ya, pelan-pelan. Pelan-pelan masukkan itu di dalam roh. Generasi orang percaya yang sekarang ini akan menjadi raja-raja di seluruh bumi. Jadi, kita sekarang ini sebetulnya anak raja toh, anak kerajaan toh. Matius 13 yang kemarin kita pelajari. Makanya jangan suka pelajaran KKS ya. Matius 13 kemarin, setiap kali engkau dengar firman sebagai mempelai perempuan, kita dengar firman, kita dapat benih ilahi dari Yesus Kristus. Dalam pikiran kita, kita simpan, kita renungkan, kita kerjakan terus hari demi hari, terus kita renungkan, terus renungkan. Kita sedang hamil secara rohani. Dan sebetulnya ketika kita dengar firman, benih ilahi itu dari Kristus sendiri, benih Kristus sendiri. Bagian dari Kristus sendiri itu masuk di dalam diri kita. Amin. Amin. Nanti dengan berjalannya waktu, seseorang yang hamil, dia butuh 9 bulan untuk dia melahirkan seorang bayi. Ketika engkau dengar firman, engkau renungkan, engkau masukkan itu di dalam rohmu. Engkau sedang hamil. Rohani, secara roh engkau sedang hamil. Hamilnya apa? Firman yang kau terima tadi. Tentang apa? Saya begitu menyukai sebagai imamat yang rajani. Artinya bahwa saya merenungkan itu di dalam otak saya, di pikiran saya, di dalam seluruh roh jiwa saya. Sum-sum saya merenungkan itu. Bahwa aku ini imamat yang rajani. Aku ini penengah. Aku ini Mazmur Ayub 33 ayat 23 terjadi dalam hidup. Aku ini dipanggil menjadi orang yang menengahi antara orang berdosa dengan Bapakku. Dan itu adalah sudah tertulis.
Saya menangkap itu, saya merenungkan itu. Sampai tiba waktunya saya ngeh dengan firman itu. Dan saya mengerjakannya. Dan itu terjadi. Artinya mimpi Tuhan atas hidup saya terjadi loh. Tentang 1 Petrus 2 ayat 9. Nanti tentang apa? Tentang kelimpahan. Aku dengar firman tentang kelimpahan. Ini saya bukan bukan ngajari tentang teori kemakmuran, bukan. Semua yang ada di firman Tuhan. Tuhan nggak pengen kamu miskin. Tuhan nggak pengen kamu tuh pas-pasan. Tuhan pengen kita ini diberkati berlimpah supaya apa? Jadi saluran. Bukan untuk memperkaya dirimu sendiri. Jadi saluran. Nolong banyak orang. Nolong banyak orang. Seperti Yesus yang nolong banyak orang. Ya, nolong banyak. Kalau engkau pas, engkau nggak bisa. Nah, firman yang berhubungan dengan kelimpahan, engkau pikirkan itu terus-menerus. Engkau terus-menerus, terus-menerus. Mungkin setahun belum limpah, 2 tahun belum limpah, 4 tahun belum limpah. Tiba waktunya ketika secara karakter engkau bisa dipercaya. Dalam hal perkara yang kecil, engkau bisa dipercaya. Dalam hal perkara yang kecil, Tuhan ngelihat ini orang bisa bertanggung jawab. Ini orang bisa diberkati lebih lagi karena dia nggak males. Dia nggak tidur-tiduran terus. Dia bangun waktu pagi-pagi, dia urusi semuanya. Dia bisa dipercaya banyak hal. Maka tiba waktunya Tuhan untuk memberkati berkelimpahan. Contoh seperti itu. Oke, kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. Tadi sekali lagi, mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Kita intim dengan Bapa, ya. Kita intim dengan Yesus, kita intim dengan firman. Maka kita akan melahirkan keturunan-keturunan yang adalah raja. Jadi kita harus membangkitkan dan memuridkan generasi berikutnya untuk membawa warisan rajani sebagai anak raja. Jadi di ayat Mazmur 45 tadi, kita yang menjadikan mereka anak-anak raja loh, bukan 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 Tuhan. Itu sudah diberikan kepada kita. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita untuk kita melahirkan anak-anak raja. Mari kita ulangi membaca Mazmur 45 ayat 14 sampai dengan 18. Bapak Ibu yang mempelajari KKS terus, 9. Pegang terus toh sampai tahun 2025. Dan ketika engkau mengerti firman ini, engkau sedang mengerjakan nomor 6. Melahirkan generasi orang-orang seperti Kristus. Anak-anak raja. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakaiankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja, anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Bagi Bapak Ibu yang masih belum paham, tangkap dulu. Saya dulu juga tidak ngerti, tetapi hari ini saya ngerti. Ya, dengan keintiman kita dengan Bapa, kita akan melahirkan raja-raja. Kita ini mempelai Kristus. Jika kita mempunyai pengertian yang benar sebagai mempelai Kristus, sebagai anak Bapa, Tuhan kita raja, kita mempelainya, dan keturunan kita adalah raja. Boleh dibuka catatan Bapak Ibu semuanya yang tentang 9 yang harus kita bawa sepanjang tahun 2025. Buka lagi, buka dulu catatanmu. 9 yang saya sampaikan.
Nomor 6 apa? Nomor 6 apa? Udah ketemu semua? Saya nggak mau kalau ngajar itu pada nggak paham loh. Ngabisin waktu kalau nggak paham. Ya, semuanya harus paham. Jangan skip setiap pelajaran karena ini keren banget. Nomor 6 apa? Ada yang bisa menjawab? Melahirkan anak-anak rohani. Lahirkan anak-anak rohani, menduplikasi Oh, anak-anak iya. rohani Kristus. Yang kita pelajari hari ini. Mimpi Tuhan atas hidupmu dan hidup kita. Hidupmu dan hidup saya. Hidup kita semuanya. Tuhan punya mimpi yang ajaib. Jadi, jangan ada orang yang merasa engkau tidak berguna. Jangan ada orang yang merasa engkau ini korban. Jangan ada orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Saya tidak mau melihat orang, walaupun gini loh, dia perjalanan waktunya dengan Tuhan ibadah ke sana, ibadah ke sini. Tapi pada masa tuanya, dia tidak ngerjain apa-apa. Justru makin tua, Mazmur 92 mengatakan, sampai masa Tuhan, aku akan menceritakan Tuhan itu dahsyat. Ya, buahmu itu makin banyak. Semakin bertambah usiamu, engkau semakin berbuah lebat. Jangan ada KKS yang sudah mulai tua, ya, dan dia hanya tidur-tiduran, tidak mengerjakan apa-apa. Sebab engkau harus mengerjakan mimpi Tuhan yang besar atas hidupmu. Amin. Setiap kali saya mendatangi sebuah acara pemakaman, selalu Tuhan ingatkan itu. Kamu lihat, apakah dia sudah mengerjakan mimpi atau dia sibuk meratapi nasib, sibuk mengasihani diri sendiri, sibuk memikirkan hidupnya sendiri. Apakah dia sudah mengerjakan mimpiku? Dan itu setiap kali orang-orang yang uh, menuju kepada kematian ya, selalu Tuhan ingatkan. Dan selalu saya itu nangis gitu ya, ketika ngelihat anak-anak Tuhan yang di masa usia sepuhnya, kerjanya cuma marah-marah, kerjanya cuma tidur-tiduran, kerjanya cuma kembali seperti anak bayi. Ini adalah tipuan, tipuan ya. Jadi mari belajar firman sungguh-sungguh supaya kita kita ini sampai dengan hari terakhir kita ini, Tuhan tuh senang dengan hidup kita. Karena apa? Kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi ya, Maria manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia menjaga hidupnya tahir. Benih ilahi dari ruang tata masuk ke dalam rahimnya Maria. Dan dia melahirkan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Maria kan sama seperti kita toh. Bapak Ibu jangan ngomong ini. Enak ya Maria itu kok bisa ya. Loh, hari ini Tuhan itu juga punya mimpi yang besar atas kehidupan kita semuanya. Kita juga bisa seperti Maria-Maria itu. Maria yang ditulis di dalam Alkitab yang melahirkan Yesus itu. Ketika
Yesus sekarang punya firman, engkau tangkap firman itu. Engkau renungkan, engkau renungkan, engkau renungkan, engkau sedang hamil benih ilahi. Firman Tuhan adalah benih ilahi. Itu Petrus 1 ayat 23. Benih ilahi itu masuk di dalam diri kita. Kita mempercayainya. Aku bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa mimpimu atas hidupku? Apa mimpimu atas hidupku? Saya kasih ayat lagi ya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Silakan dibaca. Saya akan ulang-ulang, saya akan ulang-ulang sampai Bapak Ibu nangkap. Yohanes 1 ayat 12. Silakan dibaca. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Allah menciptakan kita itu dengan DNA-nya. Firman yang kita terima. Kita menerima Yesus. Kita mempercayai Yesus. Kita kita ini, Yesus itu kan firman-Nya. Engkau menangkap, engkau menerima firman. Firman itu masuk di dalam dirimu. Berarti ada DNA dari Bapa di surga, toh? Betul nggak? Ada DNA ilahi masuk di dalam dirimu ketika engkau terima firman, terima Yesus, terima Yesus, terima firman, terima firman. Ada DNA ilahi itu masuk di dalam diri kita. Dan kita tuh diciptakan dengan masa depan yang sudah diberikan oleh Tuhan, sesuai dengan pikiran Allah. Jadi, jangan ada orang yang menganggap hidupmu tuh remeh, temeh, nggak ada artinya. Aku ya kayak gini nih, aku terlalu banyak dosa. Aku enggak. Ketika engkau terus tangkap firman, engkau terus tangkap firman, DNA ilah itu masuk di dalam dirimu. Bagian dari Allah itu ada di dalam dirimu. Engkau sedang mengandung sesuatu yang ilahi di dalam dirimu. Apa itu? Firman yang kau percayai. Apapun, firman itu setebal ini tuh janji-janji Tuhan. Engkau percayai terus, setiap hari engkau percaya terus, engkau percaya terus. Maka seluruh firman itu akan menjadi bagian hidupmu. Buka di Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Nah, sorry ya kalau ada suara-suara karena kita di hotel jadi ruangannya kecil. Ada suami saya. Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Ya, ayat 7 sampai 9. Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Silakan dibaca. Ada yang mau baca kan? Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ya, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku.
Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau lagi Tuhan melakukan mimpimu. Aku nggak mau Tuhan, kau pakai. Aku nggak mau. Tapi benih ilahi tadi yang sudah masuk, itu membuat bergetar seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Engkau seperti dikejar. Engkau harus lakukan itu. Engkau harus lakukan. Walaupun orang berkata, sok suci lu, ya kan? Kamu ngapain? Kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu ngapain? Sok-sokan lu, gitu kan? Engkau ditentang oleh banyak orang ketika engkau sedang mengerjakan apa yang menjadi mimpi Tuhan. Engkau ditertawakan banyak orang. Engkau dilawan banyak orang. Bahkan mungkin orang-orang terdekatmu menganiayamu. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau Tuhan ingat engkau lagi. Jangan kau utus aku. Repot Tuhan. Suaranya nggak enak Tuhan. Orang-orang ngecap aku tuh nggak aneh. Aneh Tuhan. Kau mungkin berkata begitu. Sama seperti Yeremia. Dan aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Yeremia itu sampai ngomong kayak gitu. Ya kan? Karena apa? Hinaan orang-orang di sekelilingnya. Ataupun kita kita memang sudah yang namanya uh, mungkin engkau sudah menasihati banyak orang atau mengkonseling, ya kan? Tapi tidak ada respon dari mereka. Engkau menginginkan keluargamu selamat, engkau sudah berdoa bertahun-tahun, tapi justru yang kau lihat sebaliknya. Mereka makin brutal, mereka makin menjadi-jadi, gitu kan? Sampai pada titik, Tuhan, jangan kau utus aku lagi lah. Aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku, Nah, engkau itu menolak, akhirnya. waktu engkau menolak itu, di dalam hatimu ada suatu seperti api yang menyala-nyala. Terkurung di dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tapi aku tidak sanggup. Tetap engkau mengerjakan apa yang jadi mimpi Tuhan. Mau orang menghinamu, mau orang mencelamu, mau orang menahanmu, mau orang mengingatkan kelemahan-kelemahanmu, di dalam dirimu itu sudah ada benih ilahi. Dan itu bergelora terus di dalam dirimu. Sama seperti Maria. Wah, dia wanita apa itu? Ya kan bisa dilempari dengan batu itu si Maria. Karena hamil sebelum uh, menikah dengan Yusuf. Tapi dia tahan itu, dia tetap kerjakan apa yang jadi mimpi Tuhan atas hidupnya. Dan dia melahirkan Yesus Kristus yang menyelamatkan seluruh bumi, seluruh umat manusia. Demikian juga kita. Hari ini Tuhan punya mimpi yang ajaib atas kehidupan kita. Salah satunya adalah engkau dipanggil sebagai imamat yang rajani. Engkau akan melahirkan anak-anak raja. Engkau akan melahirkan keturunan-keturunan yang memiliki lifestyle kerajaan. Sebab apa? Engkau sudah intim dengan firman. Engkau sudah intim dengan raja di atas segala raja. Dan engkau akan melahirkan
keturunan-keturunan raja. Engkau engkau memberi nasihat kepada mereka. Engkau pengaruhi mereka. Engkau mengaruhi banyak orang untuk memiliki kehidupan lifestyle seperti yang Tuhan mau. Itu mimpi Tuhan. Yesus sebentar lagi datang menjadi raja di atas segala raja, atas seluruh bumi dan surga. Dan kalau kita sudah menjadi mempelainya, berarti kalau mempelainya mengerjakan apa yang menjadi maunya raja, engkau juga permaisurinya, engkau juga mempelainya, dan engkau melahirkan keturunan-keturunan yang memiliki lifestyle kerajaan. Nah, apa yang menghentikan panggilanmu sebagai imamat yang rajani atau panggilanmu sebagai mempelai Kristus yang akan melahirkan anak-anak kerajaan? Yang menjadi apa yang menjadi yang menghentikan apa yang menjadi mimpi Tuhan adalah ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Silakan dibaca. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Dia mau baca? Saya lagi ya, Bu. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Karena itulah kuperintahkan, karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang Barkan. ada, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, Amin. karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, siapapun kita hari ini, engkau sudah mendapatkan ditumpangi tangan oleh banyak hamba Tuhan. Ada begitu banyak impartasi yang sudah engkau dapatkan. Jangan padamkan itu. Kau sudah terima itu. Kobarkan itu. Kobarkan itu. Latih itu. Apapun yang sudah engkau dapatkan impartasi dari hamba-hamba Tuhan, dari mentor-mentor. Engkau sudah dapatkan impartasi itu. Kobarkan terus, latih terus. Dan ketika ada ketakutan mulai menyerang hidupmu, dengar, Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. Seperti Yeremia 1 ayat 6 tadi. Jangan berkata, aku masih muda, tidak pandai bicara. Jangan seperti Musa yang berkata, aku ini gagap, tidak pandai bicara. Jangan seperti ya saya, oh aku ini najis bibir. Nah, begitu dia ngomong begitu, dari pihak Tuhan akan memberikan yang namanya pentahiran atas apa yang kau berkata, aku nggak layak. Tuhan yang melayakkan. Masalahnya kita ini mau nggak dipakai oleh Tuhan. Jadi hari ini kita tinggal berkata, Tuhan pakailah aku. Apa yang menjadi mimpimu atas hidupku, lakukan saja Tuhan, aku mau. Pakailah aku. Dan Roma 12 ayat 1 sampai 2, ini dibaca, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Betul? Coba dibaca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jangan hanya membaca Alkitab, hanya dibaca saja, tetapi engkau tidak mengerjakannya. Atau bahkan engkau sama sekali tidak pernah membacanya. Wah, itu celaka. Ya. Roma
Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan Mempersembahkan tubuh. tubuhmu. Here I am Lord, pakailah aku sebagai alatmu, sebagai engkau punya mimpi apa Tuhan atas hidupku? Suka-sukamu Tuhan, terserah engkau apa aku mau kerjakan. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi, Yusuf dibuang di rumah Potifar itu untuk apa? Dipersiapkan untuk mempelajari administrasi rumah tangga orang Mesir. Ya, Yusuf kenapa sih mesti dibuang oleh saudaranya, terus kemudian ketemu sama Potifar untuk dipersiapkan Tuhan mempelajari administrasi rumah tangga orang Mesir. Yusuf bekerja baik dan belajar cara mengelola semua urusan rumah tangga. Hari ini mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Tapi ingatlah, bahwa Tuhan punya mimpi yang sangat besar atas kehidupan setiap kita. Kalau hari ini kondisimu lagi seperti di penjara, lagi seperti terkungkung, lagi seperti engkau menghadapi tembok, engkau dibenturkan, engkau dibanting, engkau dihabisi, engkau dibakar dalam api. Jangan patah. Yang ilahi itu sudah Tuhan masukkan di dalam diri. Orang yang hamil itu dia melakukan yang namanya, dia mengalami yang namanya kesengsaraan yang luar biasa, betul nggak? Kalau sudah dia mulai hamil 8 bulan, 9 bulan, wah itu sengsaranya luar biasa. Tapi sebentar lagi dia akan melahirkan sesuatu. Haleluya. Jadi, Bapak Ibu hari ini yang sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, ingat, Tuhan punya mimpi yang besar atas hidupmu. Jika belum happy ending, itu berarti prosesnya belum selesai. Itu nanti sampai terjadinya happy ending. Ya, sampai semua mimpi Tuhan terjadi atas hidupmu dan kita menjadi orang-orang yang melahirkan anak-anak kerajaan, melahirkan generasi di bawah kita yang adalah raja-raja, para bangsawan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Jadi setiap orang spesial di hadapan Tuhan ya. Jangan ada orang yang patah. Bu mau nanya dong Bu. Silakan. Susi mau nanya Bu. Ya, ya, silakan. Ketika ada keluarga yang dia dalam keadaan parah lah, gawat lah gitu. Nah, Terus? kita nggak ada di tempat gitu loh Bu, ingin menuju ke sana gitu. Terus sepanjang jalan itu kita doa gitu. Contohnya sampai di tempat dia udah pergi gitu loh Bu. Dia udah meninggal. Ah, dia udah pergi gitu. Dia udah pergi itu dia udah meninggal maksudnya. Ya, udah meninggal gitu. Jadi kayak gitu kita imanin bahwa Tuhan sudah pegang dia gitu Bu. Ya. Iya. Oh gitu. Asal apa? Kamu tahu firmannya di mana? Yang menjadi, yang sudah kau taruh di dalam rahim pikiranmu itu loh. Iya, Mazmur 100. Hmm? Apa? Mazmur 103 Bu. Ya, Mazmur 103 boleh. Terus Ayub 33 ayat 23 boleh. Terus Panjang jalan nangis satu, kita keselamatan iya, jiwanya itu boleh Bu. iya. Jadi saya kan pernah share ya. Ada sebuah peristiwa begini. Oh, ini ada jiwa yang mau meninggal, ya.
jiwa yang mau meninggal, tapi dia tidak di dalam Tuhan. Terus ada orang yang mendoakannya, mendoakan. Tiba-tiba itu ada malaikat itu yang nyaut gitu loh, rampas, dus, naik loh. Oleh karena ada orang yang berdoa tadi. Tuhan itu tidak pernah mengingkari firman-Nya. Asal engkau tahu firman-Nya. Iya, iya. Lah masalahnya kamu berhadapan dengan iblis tapi kamu nggak pakai pedangmu, celaka itu. Iya, Lah iya. gini loh, gini loh. Bukan karena karunia penglihatan. Ini tidak bicara karunia penglihatan, ini iman. Iya. Ini contohnya gini, saya nggak lihat, katakanlah saya tidak dikasih karunia penglihatan. Tapi ketika saya berdoa dengan orang yang matanya melihat, dia bisa ngerti loh apa yang saya ucapkan. Contoh, ini orang sudah dikerangkeng ya dengan apa namanya rantai besi oleh karena dosa dan pelanggarannya. Terus kita berdoa, Tuhan please ampuni please Tuhan. Terus aku suruh dia untuk ngomong, ayo mengampuni, ayo percaya sama Yesus. Engkau percaya sama Yesus, engkau segala dosa dan pelanggaran. Dan, tapi kau tahu loh firman-firmannya. Ya kan? Kau tahu firman-firmannya. Terus bagaimana jika itu sudah kamu nggak sudah sampai sana tapi dia udah bablas pada saat dia sedang sakaratul maut tadi. Engkau roh ketemu dengan roh. Engkau berdoa itu engkau sedang berhadapan dengan dimensi alam roh. Dengar ya. Ketika engkau berdoa, sikap hatimu benar. Engkau Iya, Bu. tahir. Iya. Engkau roh ketemu roh. Engkau sedang berhadapan dengan iblis yang menyeret orang tersebut. Kamu tahu ayatnya Yudas 1 ayat 23 tuh. Aku rampas dia dari api neraka. Sebab aku dipanggil sebagai imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Yudas 1 ayat 23. Ayub 33 ayat 23. Aku tahu inilah mimpi Tuhan atas hidupku. Aku dipanggil sebagai imamat yang rajani. Aku berhak untuk merampas orang itu, please. Ayah, hidupnya kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Ada di tangan Yesus. Dan aku ini mempelainya. Aku ini tubuhnya. Kecuali jika engkau hidup di luar Kristus, engkau tidak punya power itu. Engkau tidak punya power itu. Masalahnya engkau di dalam Kristus atau enggak, kan gitu kan? Iya, Kakak iya. engkau sudah diajari di dalam Kristus. Bu, bagaimana jika aku jatuh dalam dosa, segera bertobat? Nggak boleh lebih dari 1 jam. Lebih dari 5 menit aja nggak boleh. Ketika kamu tahu bahwa engkau sedang berdosa, ampuni aku Tuhan, please, forgive me, please. Sucikan, kuduskan, tahirkan. Terus kamu jangan terus ngajak berbuat dosa. Engkau tahu bahwa pahit itu membuat hubunganmu dengan Tuhan putus, ya jangan pahit. Engkau tahu bahwa engkau marah itu membuat engkau tidak masuk dalam kerajaan surga, jangan marah, kan gitu loh. Milikilah penguasaan diri terus menerus itu. Maka engkau ajaib posisinya. Gitu? Terus sih? Iya, iya, Bu. Oke, Bu. Makasih. Iya. Jadi percaya saja. Makanya Makanya ya, kan saya ngomong ya, posisimu sebagai imamat yang rasain itu keren banget. Kalau kau lepas hanya gara-gara konflik dengan suamimu, rugi toh. Rugi enggak? Iya, Bu. Rugi. Rugi banget. Rugi banget. Sementara kamu akan melahirkan anak-anak raja. Iya, iya. 45 tadi toh. Iya. Besok datang ya. Ada om meninggal, Bu, adiknya Mama. Tadi malam udah diaturin pengen datang semua anak-anak. Udah siapin waktu. Oh, Meninggal ini besok dikuburnya, Bu, masalahnya. oke, oke, oke. Ya, Nanti paling Susi Zoom, Bu, minggir. oke. Eh, Ya, ini ada masukan karena beberapa bulan ke depan saya akan lebih banyak off, tidak bisa Bible study on site. Jadi ada permintaan Bible study-nya lewat Zoom. Kalian setuju nggak?
Kalau Setuju, lewat Bu. Zoom semua Setuju Setuju. banget. Setuju, Kalau Bu, pas Ibu nggak setuju, bisa, setuju. kalau Ibu jadi kalau Ibu bisa onsite dong, Bu. Kan kangen juga lihat muka Ibu. loh, lah kalau saya onsite kan besok udah tak omongi besok, tapi pada yang nggak bisa, Ya, ya kan? Nah, kalau mau ketemu saya onsite besok di LAI jam 9 Salemba di apa gedung LAI ya. Nah, ini ya, beberapa bulan ke depan saya sangat repot. Eh, saya tidak bisa melayani Bible study onsite, jadi saya bikin Zoom supaya yang tidak pernah ikut Bible study bisa ikut. Jadi dalam 1 minggu bisa ada 2 kali Zoom. Mau oke, nggak? Bu. Mau, Bu, mau. Oke. Oke, nanti diatur ya. Bisanya pada hari apa? Nanti tempuan lagi, Bu, dengan acara arisan saya. Wah, kampung saya arisan PKK. Tepuk lagi. Banyak alasan aja. Ya, oke, Monik nanti aja, Bu, yang atur, Bu. apa? Monik yang atur, Bu. Monik yang ngatur. Monik aja nggak ikut kok sebenarnya. Kan nggak ikut ya. Iya, Bu, ya nanti diomongin, Bu, di grup. Iya, di, kalian musyawarah sendiri ya, atur sendiri. Ya, Saya pasti bisa ya, kok kalau malam. Ya, iya, Bu. oke, ada lagi yang mau tanya? Besok yang punya anak-anak dibawa ya, karena ini panggilan serius. Kita sedang menyelamatkan generasi di bawah kita, karena kita sedang melahirkan anak-anak raja ya. Itu bagian ke-6 dari 9 yang kita pelajari terus-menerus hari-hari ini. Ada yang mau tanya? Bu, aku. Shalom, Bu. Ya, oke. Ya, udah di rumah asik. Sesuai dengan iman, saya di rumah. Kalau sharing sesuatu itu kan hidup ya. Kalau sekarang cerita ke kita tentang mimpi Tuhan atas hidup Hmm, kita yang lagi di kita, berarti ya Ibu dong. banyak hal ya, sudah melalui banyak hal ya. Karena mungkin beberapa dari kita ya, termasuk saya dulu di awal-awal ya, ya posisi mungkin kayak Yeremia tadi ya, aduh berat banget ya Tuhan mimpimu atas hidupku gitu. Pengen lepas aja ya, pengen gitu kan ya. Aku malah ingin ini sih Bu, minta cerita gitu, maksudnya kapan gitu perjalanannya Ibu sampai Ibu firm banget nih, Tuhan tuh pengen aku tuh ngelakuin ini buat hidupku sampai garis akhir. Enggak, rahasianya apa? Eh, Rahasianya apa? Aku enggak pernah keluar dari ini. Setiap hari, mungkin kamu bisa tanya sama Bapak deh. Ibu tuh hariannya kayak apa sih? Gitu ya. Kan boleh tanya sama Bapak, karena Bapak sekarang kan udah pensiun tuh. Bisa ngelihat setiap hari saya 24 jam. Tanya sama Bapak. Apa itu? saksi ya Bu ya, saksi. Saksi hidup. Tapi gini, kalian tidak harus seperti saya. Siapapun engkau dipanggil sebagai orang yang bekerja di bank, sebagai orang yang bekerja di marketplace, sebagai orang yang bekerja di bisnis apapun, atau engkau guru, atau engkau dokter, atau engkau apapun. Itu panggilannya itu ajaib dan dahsyat di setiap orang. Ya, ajaib dan dahsyat. Nah, bagaimana saya eh, konsisten ya mempertahankan api itu. Ya disiplin. Satu disiplin. Jadi yang kedua saya mengerjakan Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu. Makanan kemalasan tidak saya makan. Yang yang ketiga, saya memakai orang di sebelah saya, orang-orang terdekat saya untuk besi menajamkan besi, ingat ya. Saya akan bersinggungan dengan orang yang paling dekat dengan saya, menajamkan saya. Misalnya,
Orang yang paling dekat dengan saya Bapak, ya kan? Ketika Bapak marah, something wrong di saya atau something wrong di dia, ya kan? Kok something wrong di saya akan perbaiki. Something wrong di beliau. Nah, nanti akan ada yang namanya saling membersihkan. Jadi saya tidak alergi dengan orang dengan bermacam-macam tipe yang berdatangan kepada saya, yang harus saya mentori, yang harus saya hadapi, atau yang harus saya beri nasihat, atau yang Tuhan berkata dampingi dia sampai selesai. Saya nggak alergi dengan itu. Dari situ saya belajar banyak. Contoh ya, ketika saya sedang disuruh Tuhan untuk mendampingi seseorang, eh, kadang Tuhan itu ngajari saya tentang cinta. Ya, karena mungkin di dalam diri saya tuh cintanya eh, hancur gitu loh. Saya nggak ngelihat apa sih cinta. Aku nggak merasakan cinta gitu loh. Tapi lewat orang-orang yang saya dampingi, Tuhan itu bisa mengajari tentang bagaimana mencintai dan dicintai. Gitu loh. Contohnya lagi tentang Tuhan lagi bicara tentang kelimpahan ya, kelimpahan, kemurahan hati. Kadang-kadang yang saya hadapi sendiri ya, itu eh, sebetulnya saya dapat semuanya, tapi saya nggak ada gitu loh ya, nggak ada gitu loh. Tapi Tuhan itu ngajari, ini loh, kelimpahan itu seperti ini lewat orang-orang di sekeliling saya. Nggak harus saya terima dari orang terdekat saya, kelimpahan itu contoh ya. Tapi Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang sedang saya dampingi untuk saya belajar tentang kelimpahan. Dan itu bisa saya kerjakan karena setiap hari Tuhan berkata, aku berkata, Tuhan, aku hari ini harus ketemu siapa? Engkau menginginkan aku ketemu siapa? Engkau menginginkan aku ngurusi siapa? Jadilah sesuai kehendakmu. Every day. Jadi tidak pernah ada di dalam satu hari itu saya cuma tidur-tiduran dan tidak ngurusi orang. Enggak ada. Enggak ada. Ibaratnya saya itu sudah mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan pokoknya terserah Tuhan. Gitu loh. Itu namanya kadang-kadang juga gini. eh, ya, seorang seperti kita ini nggak pernah punya pensiun ya. Bapak bisa pensiun dan sekarang lagi leha-leha santai-santai. Tapi Bapak, Sama sekali nggak bisa pensiun. Ibu. Iya, iya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu tidak ada yang leha-leha di antara kita. Semua akan sibuk. Semuanya akan sibuk. Jadi sebenarnya kayak mimpi Tuhan atas hidup kita itu kita nggak perlu jauh-jauh mendefinisikan kita tuh mau jadi kayak apa sih? Tapi sebenarnya ya udah yang Harian sekarang kita, iya, kontak harian itu. sekarang ini di depan mataku, di depan mata kita semua, ya itulah. Jangan mengingini destiny-nya orang lain. Jangan, kamu akan terseok-seok. Ya, kau hari ini dipanggil sebagai apa? Saya kan juga cuma dipanggil sebagai ibu rumah tangga toh. Dan itu sebenarnya kita tahu persis ya Bu ya, kita dipanggil sebagai apa tuh ya. Tahu. Ah, Jangan pura-pura tidak tahu lah, jangan pura-pura budak lah. Iya, masalahnya anak-anak Tuhan itu pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar gitu kan ya. Pura-pura buta gitu ya. kabur. Thank you Bu. Oke. Jadi ceritanya belum selesai. Selagi belum happy ending itu berartinya belum selesai. Karena Bapa di surga selalu punya planning yang ajaib. Toh Yeremia 29 ayat 11 toh? Betul nggak? Kalau sekarang belum happy, artinya belum selesai. Di episode itu. Oke. Thank you Bu. Ya, ingat ya. Kejadian 36 ayat 5 sampai 6. Kenapa si Yusuf mesti dibuang di tempatnya Potifar? Karena ternyata dia sedang dipersiapkan untuk mempelajari administrasi rumah tangganya orang Mesir, ya kan? Kenapa Opi hari ini harus diuplek-uplek dengan apa yang sedang kamu uplek-uplekan hari ini? Karena kamu sedang dipersiapkan
untuk mengerjakan sesuatu yang ajaib yang memang kamu sudah kuasai nantinya. Oke? Ada lagi? Ya, halo Bu Ana. Ya, Bu Lindawati. Ya, saya mau tanya ya Bu Ana. Eh, Kalau nggak salah minggu lalu ya, saya bermimpi itu saya lagi mengikuti Zoom ya. Tuhan itu berkata, eh, pesan Tuhan itu ada 3 ya. Jadi harus bagaimana caranya menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Yang pertama harus mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua itu Yesus itu harus semakin besar, kitanya semakin kecil. Yang ketiga, kehidupan Yesus harus menyatu dalam hidup kita. Maka terus itu dikatakan ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, Jadi Tuhan ngajari itu kalau kita taat ya, Tuhan akan memberikan kepada kita itu yang pertama ya, apa apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga ya. Yang kedua itu Tuhan akan memberikan kita itu kuasa ya. ya. Eh, dan kita bisa menginjak ular dan kalah jangking itu Bu Ana. Apa isi maksudnya ya Bu Ana? Apa maksudnya? Ya, Ibu dapat mimpi itu. Wah, Iya, mimpinya keren banget loh itu isi Alkitab. Itu seluruh isi Alkitab tuh mimpinya. Iya, berarti Tuhan sedang punya mimpi yang ajaib atas Ibu Lindawati. Ya, mungkin kondisimu sekarang kamu bicara aja masih sulit, tapi enggak apa-apa. Ya, Musa itu juga gagap, ya kan? Nah, kamu ngomong gini, Bu Linda, Tuhan, eh, engkau bisa mengubah Musa yang gagap menjadi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Engkau juga bisa pakai Lindawati, engkau bisa pakai aku untuk membawa seluruh keluargaku keluar dari perbudakan dosa, untuk mereka ketemu dengan engkau, dan aku menginjak ular dan kalajengking, dan aku diberi kuasa dan otoritas untuk menghancurkan pekerjaan iblis atas keluargaku. Ibu bisa berkata begitu, dan itu ya dan amin, yes. ya dan amin. Dan kuasa dan otoritas itu diberikan padamu. Amin. Makasih Bu Ana. Dan juga satu lagi, berapa tahun yang lalu ya, saya tuh eh, jujur, saya dulunya sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni ya. Hmm. Tetapi saya mendapatkan kasih Bapa sehingga Hmm. saya bisa mengampuni dan juga berkat itu kalau dulunya saya belum bisa mengampuni itu Hmm. seperti langit tembaga itu Ya, itulah saya. ya, Tetapi sejak saya bisa mengampuni itu berkat kata dari Tuhan Tuhan. Ya, ngalir, ya. terus saya bermimpi ya, Bu Ana. Hmm. Pada waktu itu, saya itu bermimpi orang yang menjati saya itu, dia tuh minta didoakan, dia rebah, terus dia berkata, aku minta maaf ya, Lin, Hmm. karena aku telah berbuat jahat. Aku Hmm. bilang, terima kasih atas perbuatanmu, terima kasih aku sudah mengampuni dari dulu. Terima kasih itu menjadi batu loncatan bagi saya sehingga saya bisa mengenapi destiny Tuhan itu, Bu Ana. Hmm. Apakah saya sudah dari mimpi itu memang apa saya sudah benar-benar Benar, Bu. mengampuni atau Ini, Bu. gimana? Ini, Bu. Mimpi itu bicara alam roh ya. Iya, Mimpi yang engkau bisa bisa mengingatnya detail, itu artinya sesuatu terjadi di alam roh. Nah, apa yang terjadi di alam fisik terjadi dulu di alam roh.
Ibu Linda sudah mimpi bahwa kamu mendoakan orang yang menyakitimu dan dia sampai rebah dan dia sampai minta maaf itu di roh terjadinya. Iya. Di fisik nanti akan terjadi. Ketika Amin. engkau terus menjagai hatimu dan engkau mempercayai mimpi itu dalam nama Yesus, Tuhan, benar-benar aku sudah mengampuni orang itu. Aku membebaskan dia, Tuhan. Aku melepaskan berkat atas dia. Aku mengampuni dia, berkati dia. Nanti dia akan datang benar-benar sesuai dengan mimpimu tadi. Karena mimpi itu sebetulnya alam roh terjadi dulu. Baru Amin. fisik terjadi. Ketika engkau terus menjaga hatimu tahir. Makasih Bu Ana, Tuhan Loh, Yesus. Bu Lindawati ini dulu ketemu pertama kali dengan KKS, kamu sulit ngomong loh. Nggak selancar ini loh. Ini udah mulai lancar loh. Dulu kamu sering kayaknya vertigo atau goncang-goncang, pokoknya pusing gitu ya. Betul Iya. nggak? Betul nggak? Sekarang Iya. enggak kan? Iya, saya puji Tuhan 1 tahun ini sudah lepaskan obat ya Bu Ana. Saya Oh. maksudnya percaya penuh bahwa Tuhan Hmm. itu tinggal satu lagi saya bisa berjalan normal kembali. Kalau Iya. dulunya jujur saya eh, memang mulai tahun 2018 sampai 2022 ya itu minum obat ya. Tapi 3 tahun sebelumnya itu sejak pandemi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tuh setiap hari minum obat itu 7 sampai 8 butir. Saya ini bosan ya, membuat rambut saya rontok. Tuhan, saya hanya minum satu aja ya. Selama 3 tahun saya habiskan obat itu. Dan puji Tuhan, tahun lalu saya bisa Konfirmasi. lepas itu semua karena Tuhan ya Bu Ana. Terima kasih. Ya, internet saya gangguan ya? Gangguan nggak? Saya, kalian bisa dengar Tidak. saya? Nggak? Ya, oke. Bu, Bu Linda, Ibu akan bisa berjalan normal dalam waktu tidak lama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku Amin. berkata, aku menubuatkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kakimu akan kuat, seluruh sel-sel di dalam otakmu sempurna, keseimbanganmu dikembalikan sempurna, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa di surga, engkau sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kakimu mulai berjalan dengan normal. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, Yesus, engkau akan berjalan dengan normal, engkau berbicara dengan normal, dan engkau Amin. akan mengerjakan agenda Bapa di surga. Engkau akan Amin. mengerjakan apa yang menjadi mimpi Bapamu atas hidupmu. Terjadilah Amin. atasmu, engkau menjadi seperti Kristus, bahkan engkau akan melahirkan Kristus. Engkau akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, seperti Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terjadilah atasmu, dan aku berkata, ada begitu banyak orang-orang yang akan mendatangimu, dan mereka akan bertanya, kenapa kamu bisa? Ajari aku. Dan itu akan datang banyak sekali. Dan aku berkata, terjadilah mimpi Amin. Bapa atas hidupmu. Amin. 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 Makasih Mbak Nathan, Yesus berkati. Ya, terus jaga sukacitamu ya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah nggak ada? Kok nggak asik sih? Nggak ada yang nanya lagi. Kayaknya ada. Oh, silakan. Ibu Jangan ada. Ya, silakan. mm, minta Ibu suami dibawa dalam doa Ibu. Suamimu. Iya Bu, Kenapa? udah pernah Ibu berdoa untuk suami? Ibu siapa ya, Bu? Ini Bu siapa sih? Infinity. Nama Lampung Ibu, Siapa? Purnama Lampung Ibu. Nama Lampung. Ah, suamimu kenapa, Bu? Sakit Ibu, Sakit apa? sakit stroke. Terus?
Udah 6 tahun ini nggak nggak udah bed rest di tempat tidur. Suamimu namanya siapa? Jori Jori. Sekarang ada? ada Ibu. Mana? Suruh dengar suaranya dong. Eh, lagi tidur. Ibu masuk KKS enggak? Masuk. Nah, kalau ibu masuk KKS, karena bapaknya kan tidak bisa bergerak, bapaknya tidak bisa membaca, tapi kan bapaknya bisa mendengar. Betul Iya. nggak? Saya juga bikin voice note kan. Voice note tahu ya, voice note ya. Yang Iya. KKS itu yang suara saya. Itu ibu pencet, terus dengerin di telinganya dia ya. Oh gitu ya Bu ya. Loh, lah selama ini enggak? Apa Bu? Selama ini enggak dikerjakan? Enggak, paling ku bacain firman aja. Dibacain firman aja. Eh, Suruh dia untuk mendengar firman sesering mungkin ya Bu. Karena kan beliaunya kan tidak bisa baca firman. Karena bed rest terus. Iya. Betul nggak? Harus ada firman yang dia dengar. Meskipun dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi minimal firman itu masuk di dalam otaknya. Oke? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya? Iya Bu. Mana Bapaknya? Mana coba lihat. Oh, Bapak ini ya. Oke. Yuk kita berdoa. Engkau memanggil kami sebagai imamat yang rajani Tuhan Yesus. Engkau memanggil kami semuanya KKS yang hari ini ikut Zoom. Yuk praktek yuk. Tuhan, yuk sama-sama ngomong di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai imamat yang rajani. Penengah antara Pak, siapa tadi? Jori dengan Engkau. Tuhan, Engkau berfirman, jika ada penengah antara orang berdosa dengan aku, maka aku akan meluputkan orang itu dari lubang maut. Dan hari ini Tuhan, biar kasih-Mu tercurah atas Pak Jori dalam nama Yesus. Apabila dia pernah melakukan perjanjian dengan kuasa kegelapan, dengan perdukunan, hari ini perjanjiannya aku batalkan dengan kuasa darah Yesus. Apabila engkau iblis nuntut atas Pak Jori, hari ini dengar iblis, engkau nuntut darah, lihat, di dalam dirinya Pak Jori ada darah Yesus. Dan hari ini aku membawa darah Yesus itu. Ada di hadapanmu iblis. Atas Pak Jori. Dia adalah milik Yesus. Dia adalah milik Yesus. Iblis, lepaskan cengkeraman. Hari ini kami lebih dari 2 orang. Yesus berkata, 2-3 orang sepakat berdoa minta apa saja Bapa di surga mengabulkan. Dan hari ini aku rampas. Kami merampas sama-sama KKS ayo. Dalam nama Tuhan Yesus semua ngucap. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami rampas Bapak Jori dari api neraka masuk di dalam kerajaan surga. Dan iblis silahkan pergi meninggalkan dia. Engkau sudah selesai dengan Pak Jori. Sebab kami adalah orang-orang yang dipanggil sebagai imamat yang rajani dan kami sedang mengerjakan mimpi Bapa atas hidup kami. Iblis, lepaskan cengkeramanmu atas Pak Jori. Hari ini kuasa darah Yesus membebaskanmu. Hari ini kuasa darah Yesus mengampunimu. Hari ini biar ada pertolongan dari surga, malaikat Tuhan, kiri kanan, menjagai Pak Jori sampai tiba waktunya masuk di dalam kerajaan surga. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, Ibu sudah lama tidak menghubungi saya ya? Saya aja lupa. Udah Ibu. Waktu Lama. kalau tidak salah sih udah 2 bulan ini Bu. Udah lama Ibu nggak menghubungi saya jadinya lupa. Oke ya. Ini tinggalnya di mana Ibu?
Di Lampung, Ibu. Oke, sering-sering anu ya. Siapa yang mau menolong Ibu? Bu siapa nih? Bu Juri, Purnama. Bu Purnama. Siapa yang mau menolong Bu Purnama? Siapa yang mau praktek? KKS. Jangan suruh Bu Ana terus. Saya lagi buka di sekolah-sekolah ya supaya nanti anak-anak generasi muda itu di apa namanya dijagain dengan firman Tuhan tidak dirusak oleh iblis ya. Saya minta tolong dari teman-teman KKS nanti menghubungi Bu Purnama untuk mendoakan seperti yang kita doakan tadi ya. Iya, Bu. Ada yang mau ya? Oke, Bu Purnama namanya kalau di KKS. Iya, Bu. Bu Purnama. Ya, oke. Dan ibu kerjakan itu aja tadi yang disampaikan bahwa engkau adalah imamat yang rajani, ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Lagi? Makasih ya, Ibu. Hmm. Ya, ada lagi? Ning, ayo kamu dong. Ayo cerita sesuatu lah, Ming. Saya tahu kamu punya banyak eh, yang tersimpan di dalam hatimu. Ayo, Ming. Aduh, belum menyiapkan sesuatunya, Bu. Gak harus menyiapkan. Apa yang kau dengar hari ini aja. Hmm, mimpi Tuhan atas hidup Ming Ming. Itu, gitu. Ya, Besar sekali. Khotbah di depan ribuan orang. Itu oke. pernah, maksudnya ya ada suka maksudnya. Ya itu mimpi. Padahal ya, pada kenyataannya ya. Aduh, pada kenyataannya ya. eh, Ming itu sebenarnya minder dulunya ya. Udah gitu susah berkata-kata gitu. Nggak pandai mengarang juga. Jadinya itu menjadi kendala. Tapi kan kamu Eh, pernah mimpi mimpi khotbah di depan banyak orang kan? bukannya mimpi, bukannya ngimpi, maksudnya ya ngebayangin, imajinasi. Karena Ming mau dipakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi itu kelemahan-kelemahan itu ya harus di break. Ming juga tahu gitu. Begitu. Itu mimpinya. Lagi proses, Bu. Proses, proses. Em, tak kasih tugas ya. Aduh, jangan dulu sementara, Bu. Ini lagi mau pergi. Kapan kamu pergi? Tanggal 18. 18 ini Mm-mm. sampai 16. 1 bulan. sampai 1 bulan itu berarti April. Iya. Ya, suatu saat kamu akan khotbah di Salemba lagi ya. Iya, Bu. Oke. Oke ya. Mm-mm. Oh iya kan saya harus harus melatih semua orang em, menjadi seperti mimpinya Tuhan toh. Iya. Suatu hari ya di Salemba ya. Siapkan Iya. dirimu ya. Iya. Oke. Oke. Ya. Ada Bu Krisna hari ini. Coba Bu Krisna. Silakan Bu Krisna. Shalom Bu Ana, apa kabar? Lama nggak kontak Bu, Kamu. tapi saya kontak sama Mbak Tata terus nih. Oh gitu. Iya, Gimana Bu? Ibu saya itu juga mimpi loh Bu beberapa minggu yang lalu. Dan itu Hmm. kayak tidur ya, ada rumah yang besar bagus di atas gitu ya. Saya tuh nggak tidur di tempat tidurnya tuh bagus, spring bed yang ada kayunya jati itu bagus gitu ya. Saya Hmm. ngerasakan kok di situ udah kesejahteraan itu luar biasa yang selama ini nggak pernah tak rasakan gitu. Oke. Damai sejahtera, sukacita gitu. Saya bisa ngelihat di atas tuh saya ngomong, aduh bahagianya di sini bisa ngelihat
di atas, awan-awan lewat. Kemudian saya nengok ke bawah itu juga ada orang lewat bisa ngelihat. Mereka juga ngelihat saya ke atas gitu. Tapi ya, terus saya masuk ke rumah induk gitu, ada keluarga saya itu kayak berputar, ada kursi ditata, muter ada makanan-makanan kecil. Tapi kok mereka itu nggak ngelihat saya kayak kayak cuek-cuek aja gitu. Aku mikir, apa itu kalau alam roh di surga itu seperti itu rasanya ya damai sejahteranya yang Ya, nggak bisa diceritakan damai sejahteranya itu luar biasa gitu loh Bu. ya. Ya, memang Itu seperti mimpi itu. saya. Ya, seperti itu. Dan tolong jangan menunggu nanti kalau sudah sampai di surga. Sekarang aja bisa diciptakan, toh. Iya Bu, iya. Sekarang aja. Saya juga, Sekarang. iya. Kenapa? Saya juga apa mempraktekkan sih. Walaupun saya nggak kontak dengan ibu ya, saya ikut Zoom, ikut tiap pagi tetap baca firman. Tapi kadang-kadang ada juga dapat firman tersendiri pada saat baca firman gitu ya. Tidak apa-apa. Eh iya, dan ya luar biasa tuh yang menguatkan saya Bu. Saya sudah menjalani kemo ulang lagi, ini yang ketiga, besok hari Sabtu itu yang keempat. Dan dalam setiap prosesnya Tuhan tetap beri kekuatan saya itu bisa jalan kemana-mana, bisa apa ya, bisa berkarya. Bahkan kemarin itu leukosit saya itu hanya 2.000, kemo harusnya minimal 4.500 dengan tiba-tiba pada saat kontrol berikutnya saya cuma minta sama Tuhan dan berkatakan firman. Saya menangis dengan membaca Mazmur 38 yang kemarin udah lewat kita baca gitu. Tiba-tiba leukosit saya itu naik jadi 5.500. Habisnya jadi Hmm. naik lagi dengan luar biasa Hmm. gitu. Itu. Dan saya Firman sekarang itu tetap kan DNA ilahi ya, Bu. Firman itu kan obat. Firman itu kalau Mazmur 107 ayat 20 itu kan obat. Disampaikannya firmannya disembuhkannya mereka. Waktu Ibu konsumsi firman, mengucapkan firman, masukkan firman, itu seperti minum obat. Dan iya, itu Tuhan sendiri. Bu, iya, firman itu kan Yesus toh. iya, Nah, waktu Ibu membaca bagian dari firman Tuhan itu, Ibu sedang memasukkan yang ilahi ke dalam tubuhmu. Makanya leukositmu langsung naik. iya. Terus ibu bilang hafalkan Mazmur 91 gitu, tak hafalkan sampai hafal, tak perkatakan tiap hari. Ngikutin ngikutin dari firmannya ibu sih. Bu, nek Ibu Walaupun sibuk menghafalkan firman, memikirkan firman, Ibu punya waktu nggak memikirkan kesalahan orang? selama ini Nggak nggak pernah mikir punya, kesalahan orang. nggak punya waktu. Enggak. Betul nggak? Iya, Waktu Ibu sibuk menghafalkan firman, merenungkan firman, mengucapkan firman, Ibu nggak sanggup, Ibu nggak punya waktu untuk memikirkan kesalahan orang. Sehingga ketika ada orang yang menyakitimu, kamu dengan begitu mudahnya untuk mengampuni. Nggak usah membahas kesalahannya, nggak usah mengungkit-ungkit masalahnya. Tapi engkau sibuk menghafalkan firman, betul nggak? Dari situ iya, tubuhmu betul. sembuh. Iya, iya, Dari situ Bu. tubuhmu sembuh. Dengan mempraktekkan firman itu memang kekuatannya Iya. luar biasa. Walaupun Nah, rambut saya udah gundul loh ini Bu, pakai rambut palsu. Tapi itu kan beri kekuatan. Saya tuh bisa makan enak, tidur enak. Kalau saya nggak bisa tidur, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku malam ini minta tolong supaya aku bisa tidur pulas gitu. Kalau habis kemo, tidur pulas bener Bu. Pagi-pagi bangun kesiangan, pokoknya Ibu setengah lima. sekarang tidak saya izinkan untuk membicarakan kesalahan orang ya. Iya, Ya, iya Bu. ini Iya, dengerin ya Bu. Aku iya, tidak izinkan Bu Krisna ngurusi kesalahan orang, nggak boleh. Membicarakan kesalahan orang nggak boleh. Saya suruh Ibu Krisna untuk menghafal firman. Firman dihafal, masukkan. Firman dihafal, masukkan. Perkatakan. Oke? iya, iya. Karena itu saya sedang memasukkan sesuatu yang ilahi ke dalam tubuhmu. Itu Amin, kemo dari surga langsung. amin. Kan Ibrani 12 ayat 29 mengatakan Allah adalah api yang menghanguskan. Toh. Kamu Iya, firman aja, firman, firman, firman. Orang mau ngomongi ke apa, terus engkau orang menyakiti engkau apa, orang membuat engkau ke distract gitu kan ya. Udah nggak usah. Firman aja, firman. iya. Karena saya sedang memberikan kemoterapi dari surga. Amin. Iya. Allah adalah api yang menghanguskan. Ibrani 29. Ibrani 12 ayat 29.
Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya dia. Terus Allah itu adalah firman. Firman itu adalah api yang mengusang. Itu terus, 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 terus. Iya. Terus ibu ngomong gini, jangan pernah ada yang memotong destiniku di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memotong destiniku. Aku akan mengerjakan agenda Bapa sampai garis akhir. Aku akan mengerjakan mimpi Bapakku atas hidupku sampai garis akhir. Oke? Iya. Iya, Bu. Oke. Walaupun kenyataannya yang memberi kekuatan tuh gini, yaitu tadi dengan memperkatakan firman, hanya berserah sungguh-sungguh seperti yang dipaparkan Bu Ana, berserah dan pasrah kan beda ya. Kemarin saya baca itu. Pasrah dan Ya, pasrah itu beda. berserah. Iya. Hanya Pasrah kalau itu dokter, gini loh. Pasrah itu gini. "Ah, ya sudahlah, aku memang gini gitu kan. Tapi kamu nggak melakukan apa-apa. Tapi iya, kalau berserah Tuhan, aku berdoa. berserah penuh pada rancanganmu. Rancanganmu apa? Aku mau. Gitu kan? Iya. Iya, saya perkatakan juga firman. Secara medis, dokter bilang, Krisna, hasil CT scan-nya sudah sampai ke kelenjar getah bening, metas. Sudah sampai ke paru, metas. Sampai ke kandung kencing. Sampai ke ginjal, sehingga dipasang stent. Ureter juga disinyalir. Dan memang kenyataannya kadang sering kencing, dan itu keluar darah. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau ngerasakan sakit. Dan itu terjadi, saya nggak ngerasakan sakit apa-apa, walaupun keluar darah. Walaupun ini, saya juga nggak ngalami lemas gitu ya. Karena Tuhan yang memberi kekuatan yang luar biasanya di situ. Dengan perkataan firman dan percaya. Kenyataan itu tunduk sama kebenaran firman Allah itu nyata memang. Saya nggak ngerasakan sakit apapun juga, Bu. Bu, kamu setiap kali sudah sampai pada step mau menang, iblis itu berhasil membuat kamu turun lagi. Dengan apa? Iya, kadang-kadang ke distract sekali waktu ke distract, Bu, sampai titik terendah Kecewa. kadang-kadang. Iya, kamu kecewa, kamu kemudian sakit hati, kamu jadi marah. No, 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 no. Aku berkata padamu, firman, 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 firman. Udah usah ngurus yang lainnya. Iya, Anggaplah ibu sedang ada di masa pertapaan. Bertapa. Bertapa iya, hanya firman saja yang boleh masuk ya. iya. Sedang di kemoterapi pakai pakai obat dari surga ya. Amin. Iya, Bu. Bisa, Amin. bisa, bisa, Iya, bisa. Dan kesaksiannya iya, nanti Bu. Biar ajaib. bisa menghadiri pernikahan putrinya Bu Ana kapan itu? Yang Pokoknya Semarang kabar-kabar. silakan datang di Semarang, yang Jakarta silakan datang di Jakarta ya. Oke, Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. oke. Ya, terus semangat ya Bu. Ya, amin, Aku Bu. punya mimpi kamu itu nanti menolong banyak orang yang cancer. Itu mimpi saya. Amin. Dan itu juga Amin. mimpinya Bapak di surga ya. Amin. Ya, Bu. Ibu nanti akan menolong orang-orang yang suka main perdukunan, Amin. yang sakit hati karena ditinggal suaminya. Iya. Ibu memenangkan itu, dan ibu nanti akan menolong mereka yang eh, mengalami hal tersebut. Tapi hari ini Amin. Tuhan sedang membersihkan hatimu. Tuhan Amin. sedang membuat engkau tidak kompromi dengan apapun. Iya. Tuhan sedang menginginkan kamu kalau putih, ya putih. Jangan abu-abu. Iya. Siap, Bu. Nggak mau yang abu-abu. Ya, Ya. Terima kasih banyak, Bu Ana. ya. Terjadilah sesuai dengan Iman eh, saya. ya, nubuatan juga. Iya, Bu. Oke. Ya, oke silakan yang lainnya. Ini posisi Bu Krisna di Ambarawa terus ya Bu? Ini di Ambarawa, Bu, ya. Oh, nanti di kemo kapan hari? Kapan hari? Besok itu masuk rawat inap, minggu di kemo. Dan puji Oh, Tuhannya setiap habis kemo, saya WA dokternya itu pulang malam diizinkan biasanya. oh, jadi cuma semalam di Ya, kamar. harusnya 2 malam, tapi karena setiap kali habis kemo kondisi bagus, diizinkan pulang, puji Tuhan gitu. Besok yang kemo yang keberapa? Yang keempat, Ibu harus kemo berapa kali? kalau programnya katanya 6 sampai 8, tapi aku minta Tuhan nggak usah sampai 8, aku udah sembuh gitu.
Kabari saya kalau nanti pas ke Semarang ya. Saya akan datang ke rumah sakit kalau pas saya di Semarang. Oke, Iya, kita Bu, yuk. siap, Bu. Ya, makasih banyak, Bu. Oke. Ada lagi? Bu Shalom Bu Retno. Ana, Ya Bu Retno, Pak Didik. Mana Pak Didik? itu istirahat. Bangun, dengarkan firman itu. Halo Pak Didik. Posisi gimana Bu? Naik turun ya? Kemarin kan Gimana? kemarin kan aku mau pulang gitu kan. Ya, ya, Terus ya, ya, Bu Ana. sekarang gimana? Karena tadi malam kan batuk, terus saya apa dengarkan apa firman dari Bu Ana yang KKS nggak tahu berapa, kemudian tidur lah saya. Kalau Pak Didi nggak tidur kan saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya sambil anuan sandaran sama tembok itu, terus saya lihat kok tidur. Terus saya kan sambil doa. Sambil doa saya perkatakan Yeremia 33 ayat 6, kemudian Mazmur 107 ayat 3. Terus saya tadi pagi itu diingatkan eh, baca Mazmur 126 ayat 3. Loh, iya ya Tuhan, saya gitu kan. Kenapa saya nggak memperkatakan Mazmur 126 ayat 3 bahwa Pak Didi telah sembuh gitu ya, Bu. Gitu. Ini 26 ayat 3. katakan. Iya. Terus? Bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar gitu. Saya gantikan perkara besar terhadap kesembuhan Pak Didi gitu, Bu Ana. Hmm, Boleh, Bu Ana ya? boleh. Iya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Iya. Gitu. Pak Didik, Itu bisa apa, Bu Ana? Itu Pak Didik mau ngomong apa? Ayo, ngomong apa? Ya ngomong apa? Ngomong apa? coba ngomong Tuhan Yesus baik. Bisa. Tuhan Yesus baik. Oke. Bicara yuk. Tuhan Yesus baik. Yuk, semua buat semua yang punya saudara atau suami atau istri yang stroke atau saudaramu mengalami stroke dan terkapar. Yuk kita berdoa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan kami serahkan seluruh keluarga kami yang mengalami stroke, yang terbaring lemah di ranjang orang sakit ya Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, ampuni kekasih-kekasih kami ini Tuhan, ampuni saudara-saudara kami ini Tuhan. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Dan biarlah jadi sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmu dan rancanganmu atas saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan, bila Engkau berkata sembuh, maka sembuhkan mereka Tuhan. Bila Engkau berkata pulang ke rumah Bapa di surga, pulang, biar itu terjadi Tuhan. Dan tidak ada yang membuat kami menjadi sangat lelah Tuhan. Tuhan, Kau angkat semuanya Tuhan. Engkau selesaikan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini, apabila mereka masih terikat dengan perjanjian yang bukan dengan Tuhan, hari ini batalkan oleh kuasa darah Yesus. Dan biarlah hanya kehendak Bapa yang terjadi atas kehidupan saudara-saudara kami ini, suami kami, istri kami, semua yang mengalami terbaring lemah di ranjang orang sakit, mertua kami, Tuhan, mereka yang secara fisik sebetulnya tidak kuat. Jadi kehendak-Mu Tuhan, bawa pulang di dalam nama Yesus. Tapi jika Engkau berkehendak sembuh, sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini, kehendak Bapa yang terjadi. Apabila mereka sudah tidak kuat dan mereka harus pulang, maka pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Apabila Tuhan berkehendak menyembuhkan, maka bangkitkan, bangunkan, buat mereka efektif bagi kerajaan surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Ana. Ya. Bagi yang Bapak Ibu sehat ya, jangan sampai engkau tidak mengerjakan mimpi Tuhan ya. Hari ini kalau engkau diberi badan yang sehat, mulut yang bisa mengucap firman, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa bekerja, mata yang sehat untuk bisa membaca, lakukan sesuatu atas hidupmu. Ya, jangan sibuk mengasihani diri sendiri, jangan sibuk meratapi nasib, tapi sibuklah tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus kerjain apa? Mimpimu atas hidupku apa?
lakukan supaya Bapamu disenangkan oleh hidupmu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu atau mau bertanya? Atau mau didoakan? Kalau nggak ada, saya tutup. Dan nggak ada, ya kita berdoa bersama. Ming, persiapkan diri untuk di Salemba ya, khotbah ya. Aku nggak tahu nanti kapan, tapi eh, tahun inilah. Oke, persiapkan diri. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat mimpimu yang sangat ajaib atas kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengerjakan mimpimu. Ampuni kami ketika kami menghabiskan waktu sia-sia. Meratapi nasib kami Tuhan. Menganggap bahwa kami ini enggak ada artinya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Dan hari ini Tuhan kami tahu destiny kami sangat ajaib. Sebagai mempelaimu, sebagai orang-orang yang akan melahirkan raja-raja yang berkuasa atas bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini kami mempersembahkan pikiran kami dan hati kami tahir. Kami mempersembahkan seluruh tubuh jiwa kami Tuhan. Tubuh jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Pakailah kami sesukamu Tuhan. Siapapun kami Tuhan, sebagai apapun kami. Jika rohmu bekerja atas hidup kami menjadi dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Jadilah Tuhan, mimpimu atas kehidupan kami. Kami mau. Hari ini aku menghadapkan anak-anakmu ke dalam tanganmu Tuhan Yesus. Engkau banyak sekali mendelay setiap arahan Tuhan. Hari ini ampuni Tuhan. Engkau menolak setiap panggilan Tuhan. Tuhan, hari ini kami bertobat sungguh-sungguh. Engkau sibuk mengurusi kesalahan orang. Ampuni Tuhan. Dan hari ini kami akan sibuk merenungkan firman Tuhan. Memasukkan benih ilahi itu di dalam pikiran kami. Sampai merasuk, sampai di sumsum kami Tuhan. Dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam sel-sel kami. Menyatu dengan firman, menyatu dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan kami akan melahirkan sebuah perkara-perkara yang rohani, yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Persiapkan kami menjadi alat-Mu. Persiapkan kami untuk dimunculkan di tengah-tengah kegelapan di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.